siapa pengganti Nabi Isa? Al-Quran sendiri yang mengatakan surah An-Nisa ayat 158, Nabi Isa itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit karena Allah itu maha gagah, maha bijaksana. Jadi kita berkeyakinan masing-masing. Silahkan teman Kristen menjalankan keyakinannya, versi ajaran Kristen, dan kami jalankan ajaran keyakinan kami. Oke, ini Pak Celsius. Selamat malam. Kita diskusi. Ya, selamat malam, Bang Ali. Selamat malam. Gimana kabar Bang Ali? Oke, baik, alhamdulillah. Sebelumnya begini Pak Celsius, ini kan hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu kan? Ya. Nah, Pak Celsius kan percaya bahwa Yesus itu disalib hari Jumat sore. Betul ya? Betul. Ya. Terus bangkit hari Minggu. Minggu pagi, subuh-subuh, malam, ya kan? Betul ya? Ya, betul. Terus hari Sabtunya di mana dia? Enggak, ini pertanyaan intermezzo dulu. Pertanyaan intermezzo dulu. Pertanyaan ini begini Bang Alif ya, tentang Yesus disalib. Santai dulu, ini pertanyaan intermezzo dulu sebelum ke materi. Iya. Oh, sebelum ke materi. Sabtunya dia di ya, mana? Kan kemarin kan dia dikuburkan, dia toh. Oh. Dia dikuburkan, dimakamkan, ya toh. Ya, kalau hari Sabtu itu ya di dalam makam dia, Bang. Berarti hari Sabtu dia masih dikubur ya, masih mati ya? Ya, jadi dia bangkitnya itu terjadinya kubur kosong itu nanti besok pagi. Besok, ya. Tahu. Bahkan hari Minggu sebelum subuh lah dia itu, dia masih gelap itu kan? Jadi gitu. Ketika Magdalena, Maria dan saudara-saudaranya mau melihat kubur itu, memang kuburnya Yesus itu kosong, nggak ada apa-apanya di dalam. Betul. Nah, oke, baik. Itu. Sekarang sudah dijawab. Jadi pernah Tuhannya Pak Celsius itu hilang dari peredaran di hari Sabtu ya? Iya, alias dikuburkan. Dikuburkan, oke. Iya, dia hari bersama. Oke, ini lanjut, baik. Saya kembali, saya mengangkat satu tema begini. Sebentar dulu, saya matikan TV ya. Ya betul, matikan dulu TV-nya, itu noise banget. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung. Begini, saya mengajak berdiskusi dengan teman Kristen. Saya yakin di sini mungkin Pak Celsius akan mewakili dari pihak kekristenan. Maksudnya minim-minimnya ya, bukan tentang doktrinnya, karena doktrin pasti berbeda-beda. Minim-minimnya adalah kita mencoba berdiskusi yang membangun sebuah edukasi gitu ya, sebagai penguat pengajaran masing-masing atau iman masing-masing gitu ya. Seperti itu. Oke. Di sini di dalam pemahaman tema yang saya angkat dalam ajaran Islam itu namanya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Jelas di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa dia itu wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang memang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Itu keyakinan iman kami. Ya kan? Keyakinan iman kami. Namun, perlu diketahui Pak Celsius bahwa ketika Al-Quran membantah Nabi Isa disalib, bukan berarti Al-Quran membantah peristiwanya. Kejadiannya tetap ada. Peristiwa penyaliban itu tetap ada. Ya, sekali lagi, peristiwa penyaliban tetap ada, namun Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa tidak disalib? Karena Tuhan sendiri Allah berfirman
ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah di dalam kalimat pertamanya ketika dia masih dalam buayan, dia berkata, damai sejahtera, keselamatan bagi beliau, bagi aku, kata Nabi Isa, pada hari aku wafat. Jadi wafatnya Nabi Isa itu dalam keadaan kedamaian, kesejahteraan. Bukan dalam keadaan terkutuk. Itu Nabi Isa berkata. Karena di salib itu terkutuk kan gitu. Nah, maka yang terkutuk di atas kayu salib itu, yang hina di atas kayu salib itu, bukan Nabi Isa. Karena dia berdoa, dia berkata, dia diberkahi dimanapun dia berada. Begitu. Nah, ini sangat menarik. Oke. Ini prolog saya bahwa Nabi Isa tidak disalib, namun peristiwa penyaliban itu ada, tragedi penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Ini opening saya dengan singkat. Mungkin Pak Salesius sebagai dari Kristen mau menyampaikan dulu beberapa kata, 1 menit lah paling lama, berdasarkan doktrinnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh untuk lebih dalam materi. Silakan. Itu menurut Al-Quran ya Bangku ya. Tetapi kalau menurut Alkitab ya, menurut Alkitab saya itu kebalikannya Abangku ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu Isa itu tidak disalibkan ya. Kalau sebelum ke situ Bang Alif, apakah Isa ini yang ada dalam Al-Quran ini sama dengan Yesus yang ada dalam Alkitab? Nanti kita akan menemukan jawabannya, Pak. Nanti kita akan menemukan jawabannya dalam diskusi yang kita akan bangun. Ya, anggaplah itu hal yang sama ya, oknum yang sama. Ya. Boleh. Oke, siap. Kalau itu oknum yang sama, maka di dalam Alkitab adalah kebalikan daripada apa yang diceritakan dalam Al-Quran ya. Gini Bang Alif ya, di dalam Alkitab itu sangat runut peristiwanya. Pertama, peristiwanya itu penangkapan. Ya, Yesus ditangkap, itu pertama. Yang kedua, dia itu diadili di 3 tingkat pengadilan. Yang pertama, diadili di Hanas. Tiap hari kok ngajak gelut tai kudu. Sebentar Bang Alif ya. Ngerti masa terus ngomong ngomong. Bentar, mohon maaf, ada tamu. Siap. Silakan. Selesaikan dulu. Jadi, ya. Jadi pertama itu penangkapan yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi ya pada zaman itu. Setelah ditangkap, dia dibawa ke Hanas ya. Hanas. Setelah situ dibawa ke Kayafas. Setelah di Kayafas, di Pilatus. Disitulah dia diadili, ya, ditanyain apa segala macam, diinterogasi oleh Pilatus pada waktu itu, ya toh. Dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Namun pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tetap mendesak Pilatus agar Yesus dijatuhi hukuman mati atau disalibkan. Ya, itu runut sekali, Bang. Makanya paham. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu memang sangat runut. Dan yang ditangkap itu bukanlah orang lain. Dan juga yang diadili itu bukan orang lain. Yang ditangkap adalah Yesus, yang diadili adalah Yesus, yang disalib juga adalah Yesus. Begitu Abangku ya. Oke, baik. Ini menarik. Kita pembahasan dari awal memang orang yang
orang yang berdakwah, orang yang mengajar di tengah Bani Israel itu pasti orang yang sama ketika saya katakan Nabi Isa. Maka dalam peristiwa penyaliban di sini kita akan menemukan poin di mana kita ini akan berdamai bahwa ada dua sosok di sana. Pertama, Yesus itu kan pernah berkata dalam sebuah pengajarannya, memang harus digenapi yang tertulis tentang dia itu di dalam kitab para nabi dan di dalam kitab Mazmur. Itu Yesus berkata. Coba begini sekarang, di dalam kitab Mazmur itu ada tertulis begini. Ini contoh firman Tuhan yang Anda imani ya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ini firman Tuhan. Oke? Anda bisa buka di dalam Mazmur 37 nomor 28. Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Apakah Yesus yang dikasihi Tuhan? Jelas. Yesus yang utusan Tuhan di tengah Bani Israel. Anda juga setuju. Betul kan? Yesus dikasihi oleh Tuhan. Nah, Tuhan mencintai hukum, kebenaran. Sekarang orang yang disalib, orang tidak bersalah katanya. Oke, baik. Berdasarkan hukum Tuhan, janganlah engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu larangan. Tapi orang fasik boleh dihukum, kan gitu. Nah, kalau dikatakan berdasarkan hukum Tuhan di sini bahwa orang yang dikasihi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Pertanyaan saya di Matius 26 atau Matius 27, ketika ada yang berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ada yang berkata ditinggalkan oleh Tuhan ketika ia disalib. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Pak Celsius, apakah Yesus pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Oh, apakah Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Oke, Bang Ali. Apakah Yesus pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Ya, ketika dia ditangkap ya, ketika dia ditangkap dan disalib itu ya, apakah ditinggalkan oleh Tuhan? Itu kan maksudnya. Iya, saya tanya dulu. Yesus orang yang dikasihi oleh Tuhan, betul? Betul? Ya. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak pernah ditinggalkan, Tom. Tidak pernah. Berarti yang disalibkan bukan Yesus. Karena yang disalib berkata, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Iya kan? Ya, oke lah. Kalau ya, Ya kalau mengatakan seperti itu, saya mau gini Bang Alif ya. Dalam Al-Quran itu kan dia bilang Al-Quran mengatakan tidak disalibkan. Maksud saya gini, apakah dalam Al-Quran itu peristiwa-peristiwanya itu runut apa enggak? Informasi yang paling mendasar itu dikabarkan, bukan tentang kronologis. Contoh begini. Karena gini Mas Ali. Karena tidak mungkin kan peristiwa itu tiba-tiba langsung disalibkan. Ya. Paling Al-Quran tidak mengatakan, dalam Al-Quran. Saya sampaikan. Kan dalam Al-Quran itu kan mengatakan Al-Quran adalah sangat terperinci dan jelas kan begitu. Baik. Ya. Maksud saya ketika di dalam Alkitab saya itu runutannya itu sangat jelas. Mulai penangkapan, terus diadili, lalu disalibkan. Apakah di dalam Al-Quran itu seperti itu ceritanya? Baik. Dan siapakah orang yang ditangkap? Siapa orang yang diadili? Baik. Dan siapa yang disalibkan itu? Baik. Al-Quran menyebutkan surah Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan wa makaru wa makarallah. Mereka itu melakukan tipu muslihat.
mereka melakukan tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Al-Quran menegaskan, wa makarallah, dan Allah balas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini menarik. Kronologis tipu daya usaha untuk membunuh Nabi Isa, Al-Quran tidak perlu menceritakan. Toh kitab Anda sendiri yang menceritakan. Anda setuju nggak? Banyak sekali orang-orang yang berusaha. Artinya dalam Al-Quran itu tiba-tiba saja ada penyalipan. Tidak, kronologis itu tidak perlu diceritakan. Kan saya katakan tadi. Iya, maksudnya itu tiba-tiba disalibkan gitu. Gitu maksudnya. Bukan tiba-tiba. Al-Quran mengabarkan ada terjadi tipu muslihat, tipu daya ingin membunuh Nabi Isa. Itu ada. Ayat Al-Quran bilang seperti itu. Namun Al-Quran tidak menjelaskan kronologis bagaimana Yudas berkhianat, bagaimana Imam Kayafas bernubuat, bagaimana terjadinya fitnah di tengah bangsa Yahudi. Tidak penting itu. Karena Al-Quran mengabarkan induk-induknya saja. Orang yang disalibkan dalam Al-Quran itu kronologinya gimana? Apakah baik, tiba-tiba sekarang orang yang disalibnya itu tadi sudah saya katakan loh berkali-kali. Nah, baik sekarang peristiwa yang disalibnya, penyalibannya, yang disalibnya, oke, diam. Nanti dijawab pertanyaan saya yang tadi ya. Karena tadi Anda juga sudah sepakat, memang Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, maka yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Kenapa saya katakan bukan Yesus anak Maria? Karena yang disalib itu berkata dia ditinggalkan oleh Tuhan. Oke. Nah sekarang peristiwa penyaliban, satu ayat cukup mewakili pertanyaan yang Anda punya berdasarkan ajaran Anda sendiri. Surah An-Nisa ayat 157. Al-Quran menyebutkan wa qaulihim, Allah menghukum mereka bangsa orang-orang itu yang hendak membunuh Nabi Isa. Dengan apa? Dengan mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka dengan berkata menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Orang-orang di tengah-tengah mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu karena mereka mengikuti prasangka saja. Jadi yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Ya, jelas? Ya, Bang Alif. Oke lah. Dari setiap ustadz ya, dari setiap ustadz ulama itu sama dengan yang sampaikan oleh Bang Alif. Namun ya, yang ingin saya tahu ya, yang ingin umat Kristen tahu, bisa nggak Bang Alif menceritakan ya toh, atau mungkin ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyatakan penangkapan orang yang disalib itu ada apa enggak? Nggak dijelaskan kronologis dia ditangkap, ada kan udah bilang saya dia tadi. Ditangkap. Berarti tiba-tiba disalib gitu kan? Poin-poinnya saja, Lah Justru ya, saya bilang tiba-tiba dia disalib gitu maksudnya. Bukan tiba-tiba dia disalib. Al-Quran sedang membantah kalau dia itu disalib. Justru saya katakan tadi kronologis tipuan, tindakan jahat dilakukan mereka itu yang menceritakan kitab Anda, bukan kitab kami. Saya udah bilang loh. Loh iya, karena di sini dan di situ kan Bang Alif tadi dari awal mengatakan Isa itu tidak disalib, namun ada peristiwa penyalipan. Ya kan? Bener nggak? Karena ada yang sedang dibahas, dengerin, yang sedang dibahas di situ dulu. Betul. Ya. Ada peristiwa penyalipan kan toh? Dan yang disalib itu bukanlah Isa kan? Betul. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang disalib? Pengganti Nabi Isa. Ya siapa namanya? Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Nah, ya. Gini loh Pak Alif, bagaimana Anda percaya tuh Al-Quran mengatakan begitu, tidak menyebutkan namanya? Cakep. Baik. Itu kan
baik, baik Itu kan sebentar ya. amburadul tuh cara pikirnya itu. Baik, baik, baik. Selesaikan di sini kita ya. Itu pertama. Yang kedua, yang sebentar ketiga, dulu, saya selesaikan. tahan Saya dulu, selesaikan tahan, dulu, sabar. saya selesaikan dulu. Sabar dulu, biar tidak kemana-mana poinnya, sabar dulu. Ketika tadi Anda membahas kronologis, Al-Quran tidak membahas kronologis. Kenapa? Karena Al-Quran menyampaikan mereka melakukan tipu muslihat. Kitab Anda yang mencatat tipu muslihat itu. Kedua, peristiwa penyaliban. Nama pengganti Nabi Isa tidak disebutkan. Betul, karena yang penting itu Nabi Isa. Tapi lagi-lagi kitab Anda yang mencatat siapa nama pengganti Nabi Isa. Saya tanya sama Anda sekarang, siapa yang mati digantung di atas kayu salib sama Anda? Saya tanya sama Anda, siapa dia? Di dalam Alkitab itu kan Yesus itu tuh. Itulah Nah, nama kalau pengganti Anda Nabi membantah Isa. itu, saya mau kejar Anda. Loh, enggak saya Karena di bantah, dalam enggak saya Alkitab- bantah. Dengar, Enggak saya Saya mau bantah. kejar Anda. Anda mengatakan. silakan, saya nggak Isa kemana-mana, tidak nggak usah dikejar. disalibkan, tapi yang disalib adalah orang lain. Tolong cari siapa nama orang lain itu. Sudah dinamai oleh Anda tadi. Sudah, nah, loh, kan kamu kan tidak terima kalau Yesus disalib. Loh, terima silakan. Loh, berarti Anda percaya kalau Yesus disalib? Itu nama pengganti Nabi Isa. Kalian kasih nama Yesus. Kan udah aku bilang. Ya itu kan. Nah, kan udah bilang tadi. Nabi Tadi kan Isa Anda tidak sudah dis- mengatakan Isa itu sama dengan Yesus kan? Betul. Berarti Anda Disinilah tidak- terjadi. Enggak Nah konsisten Anda di sini kita berdamai. Di sini kita berdamai. Dengerin. Bang Ali. Tadi saya tanya Anda, apakah Isa dalam Al-Quran sama dengan Yesus dalam Alkitab? Anda bilang sama. Sama Itu- peristiwa dari awal. Sama, peristiwa Iya, artinya oknumnya sama kan? Ketika di Oke. Alkitab mengatakan yang disalib adalah Yesus, apakah Anda percaya? Buat saya itu pengganti Nabi Isa. Nah, kan tadi sudah ayatnya, bener nggak? Kan sudah ada ayatnya tadi. Ini Nggak, nih. pakai ini, coba pakai Justru ini. pakai otak, justru Pakai saya ini, ngajak pakai Anda ini, pakai berpikir. ini. Tadi Anda mengatakan Isa di dalam Al-Quran itu sama Betul. dengan Yesus di dalam Alkitab. Yes, Sama kan? betul. Ini dari perspektif Al-Quran dulu ya. Sama Perspektif Al-Quran. Sama. Coba Oke. pikir lagi. Betul, Sama dengerin. Konstruk berpikirnya ketika dari perspektif Al-Quran, izinkan saya menyampaikan, oke? Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, oke? Dengerin ya. Ya. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Namun peristiwa penyaliban itu ada dan ada yang Ada. disalib. Siapa yang disalib itu pengganti Nabi Isa. Al-Quran yang bilang, yaitu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya tidak disebut. Nah, pengganti Nabi Isa yang disalib ini, yang namanya tidak disebut, disebutkan namanya oleh Anda yang Kristen. Namanya Yesus. Buat kami, berarti namanya juga diserupakan. Jadi silakan kau ambil siapa Berarti yang Anda tidak disalib. konsisten. Anda tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Tadi kan Anda bilang Isa dalam Al-Quran sama dengan Yesus dalam Iya. Alkitab. Iya, sosoknya ya, Betul. sosoknya. Berarti nggak konsisten Ya. Anda. Sosoknya. Coba, Kok nggak coba, konsisten? pikir. Konsisten. Sudah saya konsisten. pikir. Enggak. Yo. Tolong Anda mengatakan begini aja dulu. Begini. Apakah Apa? Isa yang ada dalam Al-Quran? Saya ulangi lagi pertanyaan. Apakah Isa yang ada di Al-Quran sama dengan Yesus yang ada di Alkitab? Jawab. Peristiwa sampai peristiwa penyaliban itu kan. Oknumnya. Iya betul. Itu oknum yang sama dengan Sama kisah apa yang tidak? berbeda. Apa tidak sama? Kan orang yang sama Saya diceritakan tanya, berbeda. apakah sama apa beda? Ih, udah dibilang sama juga berkali-kali. Capek pula aku ini ngomong. Ketika dalam Alkitab menyatakan Yesus disalib, apakah Anda percaya? Itulah pengganti Nabi Isa, aku bilang. Loh, bukan pengganti. Kata Lah versi Anda, Al-Quran itu penggantinya. berarti Anda nggak konsisten dalam berpikir.
Loh kok nggak konsisten? Al-Quran mengatakan yang di... Alif mengatakan tadi. Dengerin. Dengar dulu. Coba Anda Dengerin. ulangi lagi mindsetnya. Dengerin. Anda Sekarang saya yang membuat bilang narasi. Isa dalam Sekarang Al-Quran saya yang sama membuat dengan Yesus dalam narasi. Alkitab. Iya, sekarang saya yang membuat narasi. Iya, toh. Biar Anda Dengar paham. dulu. Dengar kok. Dengerin dulu. Tuntaskan Iya, dulu. udah Sebelum berkali-kali kemana-mana ya. Ya, Kalau kemana-mana. kita tidak tuntas itu, ya. Sekarang saya tanya ini yang ketiga kali, ya. Ketiga kali saya tanya. Mau 1000 kali bertanya saya nggak berubah. Makanya Berarti dengarkan sama, narasi saya. Lah iya sama orangnya toh. Sama, kisahnya berbeda. Sama, oke. Sekarang, Versi di dalam Bible dengan Alkitab- versi Al-Quran narasinya berbeda. Ya, dengar, di dalam Alkitab, Yesus itu disalib. Pertanyaan saya, Ya. apakah Anda percaya? Iya percaya itu pengganti Nabi Isa, paham nggak? Loh, ya sekarang menurut Al-Quran ada pengganti Nabi Isa, betul? Oke, Betul. sekarang gini, kalau pengganti Jangan pengganti dulu, Nabi Isa, dengerin dulu. Jangan Anda saja mana ingin ayat dengar. Al-Quran yang mengatakan pengganti Nabi Isa adalah Yesus? Mana? Kan astagfirullahaladzim, jangan Anda saja yang Mana ingin didengar. Al-Quran. Anisa Ayat Al-Quran 157 yang dari tadi mengatakan saya sudah bilang pengganti Nabi Isa adalah Yesus. Mana? Ayat Allahu Al-Quran yang mana? Akbar walillahilham. Bang, Ayo. bisa baik. Bisa nggak gantian saya sampaikan, Anda dengarkan dan Anda katakan ketika kami menurut Al-Quran begitulah faktanya. Bisa Anda ikuti? Tadi Anda tanya, saya ikuti. Sekarang saya coba narasi, Anda dengarkan ya. Silakan bernarasi. Baik. Silakan. Baik. Saya sudah katakan, Anisa 157, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Ada yang disalib, tapi pengganti Nabi Isa. Clear ya? Ada yang disalib, tapi pengganti Nabi Isa. Siapakah namanya? Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Dengerin dulu nih. Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Tetapi kalau saya tanya kepada orang Kristen Anda, contohnya, Anda akan katakan, siapa yang disalib itu namanya Yesus. Ya udah, itulah nama pengganti Nabi Isa. Paham? Paham? Ya, oke, kalau itu pengganti Nabi Isa, kalau Yesus pengganti Nabi Isa, mana ayatnya? Ayat Al-Quran mana? Jangan Anda harus runut gitu loh, cara berpikirnya. Sudah dicoba di sana. Loh, Bang. ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus sebagai pengganti Nabi Isa, mana ayatnya? Ya Allah, saya barusan jelaskan dengan detail. Jangan keringatan halus kamu, Alif. Kamu harus dengerin pakai dulu. ini loh. Justru saya pakai otak. Saya sudah katakan, ada yang disalib. Dengerin ya. Anda dengarkan ya. Anda dengar. Ini sekali lagi saya ngulang. Kalau Anda tidak masih belum nangkep, saya sudah wassalam lah. Saya nggak tahu lah. Mesti bilang apa? Al-Quran mengatakan memang ada yang disalib, tapi bukan Nabi Isa. Yang disalib itu pengganti Nabi Isa. Paham? Sampai di sini paham? Sebelum saya lanjut? Baik. Pengganti Nabi Isa ini tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Sampai di sini masih paham? Ya, paham. Nah, tapi ketika saya tanya orang Kristen, nama yang disalib itu namanya Yesus. Ya sudah, kalianlah yang menamai pengganti Nabi Isa itu namanya Yesus. Paham? Oke, Paham? lupakan Yesus. Enggak, saya tanya dulu, Anda paham? Ya, paham. Oke, Artinya Anda baik. menceritakan yang ada Jadi, dalam Al-Quran. sebentar. Yang kalian imani sebagai Tuhan, yang mati digantung di atas kayu salib itu pengganti Nabi Isa buat kami. Silakan kau ambil. Kau namai dia Yesus, silakan. Kami nggak ada urusan. Saya paham maksud Anda. Saya ikuti cara pikir Al-Quran ya. Saya ikuti cara pikir. Apakah Bang Alif, ya, Al-Quran mengatakan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi penggantinya. Namun tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Apakah Anda percaya apa yang disampaikan Al-Quran itu?
Ya percaya orang saya imani kok. Percaya. Iya dong. Ceritakan, oh ada yang dibunuh tapi nggak tahu oh yang dibunuh siapa, nggak. Coba. Kan yang selamat, yang sedang dibahas kan orang yang selamat, bukan orang yang Ya, dibunuhnya. sekarang yang saya tanya yang dibunuh, yang disalib. Yang disalib, saya tanya dulu sama Anda. Enggak, saya Buat tanya menurut Oke. Anda dan dengar, menurut Al-Quran Iya. kan Anda percaya bahwa ada peristiwa penyalipan. Iya, Ya iya. Nah sekarang menurut Al-Quran Aku bisa sambil kan tiduran tidak kalau tahu kayak yang gini. disalib itu ada toh. Ya, toh? Menurut Al-Quran ada yang disalib. Menurut Al-Quran tidak ada yang disalib, tapi ada Ada yang disalib. penyalipan. Kok tidak ada sih? Ya, tidak ada yang disalib kan toh? Tidak ada ya, toh? Dari Tetapi tadi diulang-ulang ternyata nggak paham. Al-Quran mengkonfirmasi peristiwa penyaliban itu ada. ada, tapi nggak tahu Penyaliban siapa itu yang ada. disalib. Udah aku bilang. Nggak masuk di kepala ini. Nah, sekarang secara Berkali-kali aku akal ngulang. waras, misalnya ada pembunuhan, tetapi nggak tahu namanya siapa yang membunuh itu, siapa yang korbannya siapa, kan nggak tahu. Apakah Anda percaya? Loh, itu bahas pembunuhan. Ini bahas yang disalib, yang sedang dibahas orang yang Makanya diselamatkan. saya bilang, ketika Al-Quran mengatakan, ya, Apa? ketika Al-Quran mengatakan ada penyalipan, peristiwa Iya. penyalipan, tapi yang disalib itu tidak tahu orangnya. Tetapi Anda mengatakan ada Tahu, saya sekarang tahu. Sekarang saya udah tahu. Lah sekarang apakah menurut Anda, logika Anda terima nggak berita seperti itu? Saya terima beritanya dan saya sudah tahu. Itu kan berita bohong itu toh. Berarti yang mati di kayu salib namanya Yesus itu bohong. Loh, yang dalam Al-Quranmu itu berita bohong. Ada penyalipan tidak tahu yang disalib siapa. Kan sudah tahu namanya Yesus. Itu logika. Kamu bilang ada peristiwa Saya masih logika, penyalipan. udah saya terima. Itu ada Yang peristiwa disalibkan penyalipan. namanya Yesus. Anda setuju nggak? Saya tanya. Anda Jangan ke imani Yesus nggak? dulu. Jangan ke Loh. Yesus dulu. Saya mau Ya berarti kejar Anda yang mau ada ke di Al-Quran. Yang di Al-Quran ya, yang di Al-Quran Anda mengatakan ada peristiwa penyalipan. Ya. Tapi yang disalib itu tidak tahu orangnya. Udah kena mental ini orang. Anda percaya apa enggak? Loh, saya percaya orang Al-Quran begitu yang bilang. Aduh. Eh. Itu kan berita bohong. Loh, berita bohong. Berarti Yesus yang disalib itu berita Sama dengan bohong. Ratna Sarumpait. Tahu Ratna Sarumpait? Enggak, jangan bawa kemana-mana. Jangan itu kemana-mana. analoginya seperti itu. Loh, jangan kemana-mana. Tahu, Kan Ratna Nabi Isa Sarumpait selamat. Yang sedang dibahas Enggak, itu Anda Nabi tahu Isa. peristiwa Ratna Sarumpait. Yang sedang dibahas itu Nabi Isa, betul? Yang sedang dibahas itu Nabi Makanya, Isa. kalau Yang Anda sedang mengatakan ini ada udah mulai peristiwa error ini, udah mulai penyalipan, error. ya, ada Jadi peristiwa dia udah penyalipan, mulai orang yang disalib tidak mulai tahu. nggak nyambung. Dia udah mulai kena bohong. mental, teman-teman. Dia udah mulai kena mental, udah bingung sehingga Anda dia ini sekarang langsung mengatakan terkesan. padahal dia sudah akui. Ini dia sudah akui bahwa nama yang disalib itu Yesus. Saya tidak Itu yang dalam Alkitab, mempermasalahkan. abangku. Yang di Alkitab. Lah, Saya kejar yang di iya, Al-Quran. ya sudah, silakan. Yang Saya tidak Anda mempermasalahkan mengatakan. itu. Yang Saya tidak Anda bermasalah. mengatakan. Coba pakai Saya tidak logika ya, bermasalah. logika waras ya. Saya tidak waras. bermasalah. Ya. Baik. Sekarang kita Logika pakai waras. akal sehat. Kalau Sekarang Anda kita pakai data. mengatakan Oke. dengar dulu, Kembali Bang ke Habib. pertanyaan Coba. saya. Anda masih mau Anda. lanjut diskusi nggak? Anda masih mau lanjut diskusi nggak? Dengar. Tuntaskan Enggak, itu saya dulu, tanya. Anda tuntaskan masih mau dulu. lanjut diskusi nggak? Tuntaskan dulu. Sudah tuntas, oke? Tuntaskan Silakan. dulu. Oke, baik. Anda percaya bahwa dalam Al-Quran loh, dalam Al-Quran ada peristiwa penyalipan. Percaya kan? Sebelum dilanjut, dengar dulu. Tetapi dalam Al-Quran mengatakan. Anda mau dengar saya siapa yang ngomong nggak disalib gantian? Dasar kau nggak ini. tahu kan? Nggak tahu kan? Mau nyapola sendiri terus dari tadi diikutin, kesel juga lama-lama. Udah kena mental, maunya sendiri. Capek juga aku ngomong sampai berpuluh-puluh kali. Males aku. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Dia sudah tahu pengganti Nabi Isa. Udah aku bilang yang sedang dibahas itu Nabi Isa. Anda mau membahas pengganti Nabi Isa, monggo. Buat kami nggak penting.
Lalu kau namai dia Yesus, silahkan. Udah aku bilang berkali-kali. Bawa-bawa Ratna Sarumpait pula. Capek aku ngulang-ngulang. Aku mau katakan, udah kita berdamai. Kalian ambil siapa itu pengganti Nabi Isa yang mati di atas kayu salib yang kalian tuhankan, silahkan. Karena Nabi Isa yang buat kami itu penting. Dia selamat dari penyaliban. Dari tadi dia ajak ngomong, narasinya mau sendiri. Capek pula aku. Udah kena mental, mulai error dia. Kan aku udah bilang, monggo silahkan, silahkan. Kau imani silahkan. Pengganti Nabi Isa kau namai dia Yesus, kau namai dia Encus, kau namai dia Jascus. Aku nggak peduli nama itu. Yang peduli kami itu adalah, atau yang kami pedulikan, sosok utamanya, bukan sosok penggantinya. Udah aku bilang berkali, kok nggak paham-paham. Jadi kamu katakan nggak ada penyaliban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Capek pula aku ngejelasinnya. Nggak nyampe-nyampe otaknya. Udahlah Pak Celsius, kalau nggak mau cerdas, nggak